fi thalabil ilmi. Maka janji itu kana fisabilillahi. Bukan yakunu, tapi karena dipastikan, dijanjikan, dan insya Allah pasti dipenuhi oleh Allah, itu tercatat fi sabilillahi hatta yarji'a, sampai ia kembali. Kembali ini dalam tafsir-tafsir hadis maknanya dua. Pertama, yarji, kembali ke rumahnya. Yang kedua, yarji itu kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yarji ini perbuatannya pulang, roji itu orangnya. Maka kita kalau rajin, rutin dan merutinkan, mendawamkan, mentradisikan ngaji dalam hidup kita, maka kita akan terus statusnya fisabilillah hatta yarji'a. Pertama di dunia sampai pulang ke rumah kita, berangkat lagi pulang. Kalau santri dari asrama pulang berangkat ke kelas ke asrama lagi, itu full kecatat fisabilillah. Sampai pulang kita yang terakhir nanti, yaitu pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji yang pertama. Banyak hadis-hadis yang lain. Man salaka thoriqon, siapa yang salak, suluk, yasluk, orang yang terus melangkah, yaltamisu fihi ilman, di dalam perjalanannya itu selalu yaltamis. Pernah dengar kata-kata yaltamis? Lamsun itu artinya nyenggol, ngemek. Artinya dalam segala perjalanannya bersentuhan dengan ilman, ilmu. Itu janji Allah sahalallahu lahu, dengan aktivitas perjalanannya yang panjang tadi itu, sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga. Ini jangan kita bayangkan, seperti bayangan orang dulu bangun bangunan tinggi-tinggi karena pengen cepat masuk surga. Seperti Fir'aun bangun piramid, tingginya seperti itu kan biar kelihatan tinggi gitu. Tapi jalan di sini artinya adalah Allah mudahkan segala aktivitas yang menuntun kita menuju surga. Pernah merasa mau berangkat ngaji itu berat, Bu? Pernah napa sering? Wah, yang bapak-bapak sering. Sama, Ustadz pun bisa jadi demikian. Mau berangkat ngajar berat gitu. Ya, digendoli anak misalkan, digendoli istri. Itu yang istrinya satu, Pak. Digendoli gitu. Berat, tapi begitu dilawan maka Allah akan memudahkan. Sahalallahu. Instrumen-instrumen untuk ke surga itu dipermudah. Meninggalkan maksiat dipermudah, melaksanakan ketakwaan menjadi dipermudah. Maka mudah-mudahan kita semua yang rutin mendawamkan untuk hadir dalam kajian-kajian dimanapun itu berada, masuk dalam hadis Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya, ini caranya, dari kecil ngaji, remaja ngaji, dewasa ngaji, tua ngaji, sampai akhir hayat kita yang menghentikan ngaji kita. Al-Fatihah yang kita baca waktu kecil TK dengan yang kita baca waktu kita usia 50 tahun, Al-Fatihahnya sama nama mboten, Bu? Sama. Tapi rasanya sama atau tidak? Harus berbeda. Rasanya harus lebih dalam, pemahamannya harus lebih luas. Dari mana kita bisa seperti itu? Dari ngaji. Itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita, dan kita terus bersolawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu kalau solawat itu luar biasa? Ya dari ngaji. Kita bersolawat kepada Nabi sekali, yang balas bukan Nabi, yang balas bahkan Allah langsung Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi asyron. Allah yang bersolawat kepada kita 10 kali balasnya, muter aja menjadi lingkaran kebaikan. Kita bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada kita, membalas terus menerus seperti itu. Ya, ini menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berada fi sabilillahi hatta yarji'a, sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya masuk ke
materi saya mungkin pengen cerita sedikit dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kelihatan Bu fotonya, Pak? Di hari Selasa, hari Senin saya di Jakarta, terus 2 hari saya di UI. UI, Universitas Indonesia. Itu salah satu kampus legend dan terbesar lah di Indonesia. Bukan kampus Islam. Kalau UII itu kan kampus Islam di Jogja. UIN, nah itu UIN, itu kampus. Tapi UI, Universitas Indonesia adalah kampus nasional, bukan kampus Islam. Tapi satu hal yang kemarin membuat saya begitu bahagia, UI ngundang saya untuk ngisi di kelas 2 kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bukan Universitas Islam ya Bu ya. Lihat pesertanya juga nggak semua pakai jilbab itu. Makanya nggak saya zoom ini ya Mas. Itu mengisi kuliah tentang ekonomi wakaf dalam bahasa Inggris. Kampusnya bukan kampus Islam, kuliahnya wajib berbahasa Inggris karena mereka harus mengambil kelas yang berbahasa Inggris minimal 15 SKS. Yang dipelajari tentang Islam, spesifiknya ekonomi wakaf. Pripun Pak niku Pak ngajar pelajaran Islam, kitabnya bahasa Arab, ngajarkannya pakai bahasa Inggris. Yang diajar ada yang Cina itu. Tapi yang membuat saya bahagia adalah ternyata Gen Z ini apa Pak? Generasi Z. Itu yang kelahiran tahun berapa Pak? 2000, 2001 ke atas itu maksudnya Gen Z. Kalau 80-an sampai 2000-an kayak saya ini milenial. Nah, bapak-bapak ini termasuk generasi apa ini? Gen Z, milenial, nomor kolonial. Anak-anak muda berbagai jurusan, bahkan nggak semuanya Islam tuh. Berbagai negara juga karena nggak semuanya dari Indonesia. Belajar tentang wakaf di kampus yang bukan Islam, dan yang menariknya adalah biasanya kalau saya ngisi acara atau apa ketika selesai terus saya kasih pertanyaan, ada pertanyaan gitu. Apakah ada pertanyaan? Any question? Yang angkat tangan boleh kan? 1, 2 gitu ya. Celingak, wah kamu tanya-tanya. Di sana saya kaget. Any question tuh, hampir setengah kelas ngangkat tangan semua Pak. Nah, mudah-mudahan di Alarkom nanti gitu. Gantian saya nanya, setengah masjid ngangkat tangan semua gitu. Siap nggih Pak? Jadi saya selain bahagia juga menjadi optimis dengan berbagai macam problematika yang ada di masyarakat kita. Ada judi online, ada pinjaman online, apalagi prostitusi online, dan semua yang maksiat serba online pun ternyata kita juga bisa memanfaatkan generasi yang muda yang melek teknologi ini untuk ke arah yang baik-baik. Ada banyak yang hadir dan dengan berbagai, termasuk dari Amerika juga kemarin saya ketemu. Yang kedua, saya sedikit cerita lagi. 3 tahun yang lalu saya hadir di Bali di acara G20 atau kerennya G20. 20 negara-negara ekonomi terbesar di dunia hadir di Nusa Dua Bali. Saya alhamdulillah diundang juga di situ. G20 itu negara Islam atau bukan, Pak? Isinya campur aduk, ada Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Jerman dan sebagainya. Hadir dalam satu ruangan dengan kita seluruh
direktur bank sentral seluruh negara G20. Ada Bank Indonesia, ada Bank Sentral Cina dan lain sebagainya. Itu bukan bank Islam semua. 20 ekonomi terbesar di dunia. Yang dibahas apa? Saya buka di sini. Satu sesi khusus yang membuat saya bersyukur adalah karena ada Arab Saudi, ada Indonesia, dan beberapa negara yang mayoritas Islam. Yang dibahas zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam forum yang sebesar itu, dalam forum yang bukan khusus umat Islam, dalam forum yang melibatkan negara-negara terbesar di dunia, sesi khusus 1 hari penuh kita membahas tentang zakat, infak, dan wakaf. Karena ini sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi keniscayaan, dan memang fitrah manusia itu harus menuju ke hal yang baik dan terus menjadi lebih baik. Ya. Enggak. Kalau lihat ini orang Arab, insya Allah Islam lah. Ini orang Yordan apa Timur Tengah pokoknya, itu insya Allah Islam. Tapi yang sipit-sipit ini, yang kayak kata ibu-ibu kayak opa-opa Korea gitu, kira-kira Islam atau bukan? Bukan. Tapi ini menjadi kebutuhan dan menjadi keniscayaan untuk terus dipelajari. Karena memang disinilah kita mengajarkan nilai-nilai Islam yang kita ngaji sederhana di musola, di masjid, di kelas, di pesantren, di pondok-pondok dan lain sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai yang mahal, ajaran-ajaran yang keren, ajaran-ajaran yang hebat, yang ketika diamalkan itu hasilnya tidak kecil, yang ketika diamalkan itu memberi manfaat yang luar biasa, yang ketika dijalankan itu memberikan kontribusi yang tidak kecil, bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk umat di seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Dari 2016 sampai 2023 berlanjut sampai sekarang, saya dan beberapa tim bolak-balik ke luar negeri, salah satunya ke Filipina. Apa misinya, Pak? Misi perdamaian perang lewat ekonomi Islam. Pernah dengar ada perang Filipina, Pak? Pernah dengar ada orang Indonesia ditahan di Filipina, disandra? Karena itu pertempuran campur aduk antara etnik, agama, politik, antara Katolik dengan Islam, antara Manila yang di utara dengan saudara Muslim yang di selatan. Perang berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya kita masuk lewat misi perdamaian, menggerakkan ekonomi, memutar ekonomi Islam yang ada di Pulau Mindanao, saudara-saudara Muslim, wajah-wajahnya seperti kita ini. Nanti biar nggak lupa, Pak, ditandain ini Pak vouchernya. Bukan saya lupa ke bawah saya. Yang harus kita baca yang pertama adalah ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Apakah hanya dibaca saja? Tentu tidak. Wadalil ala sidqihima. Kita buktikan, kan kita baca bukti dari kebenaran ajaran-ajaran Quran dan ajaran-ajaran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jamin, saya berani jamin karena yang jamin bukan saya. Allah dan Rasulnya menjamin, saya berani memastikan kalau ajaran Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti benar dan terbukti kebenarannya. Ada yang belum, itu belum, karena kita belum tahu. Tapi semuanya insya Allah terbukti kebenaran dan keotentisitas. Contoh paling sederhana saja, Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah berjanji, Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah akan menjaga Al-Qur'an berikut keasliannya. Terbukti napa mboten? Terbukti. Dan tidak ada satupun kitab suci di dunia selain Al-Qur'an yang masih terjaga keasliannya. Pernah baca Injil, Pak? Pernah. Beda-beda enggak isinya? Beda tahun aja sudah beda isi, beda cetakan. Itu baru di Indonesia. Nanti baca Injil yang bahasa Inggris beda lagi.
Nanti baca Injil yang bahasa Arab. Ya, jadi kita bahasa Arab, ini mesti itu bisa jadi Injil juga itu yang bahasa Arab harus tahu. Itu bisa berbeda-beda. Karena apa? Ya memang seperti itulah sunatullahnya. Yang tidak asli pasti akan tercemar dan akan tercerai-berai, akan terbukti sendiri ketidak aslinya. Tapi Al-Quran, non sewu, misalkan umpamanya seluruh Al-Quran kitabnya yang di HP, yang di mushaf, semua musnah terbakar di dunia ini. Al-Quran masih ada atau tidak? Masih. Di mana itu? Di hati para penghafal Al-Qur'annya. Ini yang di sini juga insya Allah kan para penghafal Al-Qur'an nggih. Ya, minimal kan trigul gitu sudah hafal, terus setengah juz amma. Sedikit itu pegang, meskipun sedikit jangan sampai lepas. Wah, Ustaz, kula pun tuwa apa limung saking Al-Qadr tekan Anas, balik maning Al-Qadr Anas tambah Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Enggak ada yang murah dan nggak ada yang ringan dari Al-Quran itu, semuanya mahal, maka pakai terus. Coba yang bersyukur nih kalau gitu, coba kita jadi orang Kristen atau Katolik itu, belum tentu hafal itu surat-surat yang ada di kitab Injil itu. Dipakai sholat juga nggak sholat juga kan? Nah, makanya yang pertama, al-ayat al-Quraniyah wa sunnah nabiyah wa dalil ala sidqihima. Boleh ditulis, boleh dihafalkan. Kalau yang hafal tiga-tiganya nanti saya kasih hadiahnya 2. Yang kedua, apa yang diiqra' bismi rabbika, yang harus kita baca dengan keilmuan dan penuh keimanan, yaitu al-ayat al-kauniyah fi kulli anha'il alam. Ayat-ayat yang ada di alam semesta, baik di langit, di bumi, dan di dalam diri kita sendiri. Ini yang harus dibaca. Betul yang tadi Bapak sampaikan, membaca keadaan, membaca alam, itu juga bagian dari perintah Iqra' bismi rabbika. Saya bikin kampus di Jogja, namanya kampus optometri berbasis wakaf. Ternyata dari perintah melihat kepada mata saja, lahir 2 ilmu yang sangat besar dan spesifik. Yang pertama ilmu kedokteran spesialis mata. Kuliah dokter spesialis mata niku murah napa mahal banget. Ya. Mata ke dalam itu ternyata ilmunya dokter spesialis mata. Nah, ternyata mata yang keluar ada lensa kontak, ada kacamata, ada berikut turunan-turunannya. Itu dokter mata nggak bisa. Yang bisa adalah optometris. Ilmunya namanya optometri. Ada yang klinis, ada yang non klinis. Dari perintah membaca mata saja lahir ilmu kedokteran spesialis mata dan ilmu spesialis optometris. Itu baru mata ke dalam dan mata keluar. Itu belum sampai membahas bulu mata itu, Bu. Saya nggak tahu ilmunya nopo nih, Bu. Itu perintah ini, itu lahir ilmu. Nah, disitulah anak-anak kita nanti bisa belajar, berkreasi, mengamalkan al-ayah al-kauniyah fi kulli anha'il alam. Ilmu tentang astronomi, ilmu tentang itu loh. Makanya di kampus-kampus Islam yang besar, yang sudah berumur lama, ilmu-ilmu seperti ini juga diajarkan lengkap. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena tidak memisahkan antara Iqra' bismi rabbika. Karena kalau ini dipisahkan di ilmu ini, misalkan lahirlah ilmu kedokteran yang diamalkan menjadi dokter-dokter yang bagi 2 nanti, dokter yang jujur dan dokter yang kurang jujur. Ada atau tidak? Harus diakui. Ustadz aja bisa jadi ada yang jujur dan tidak jujur. Ada nggak ustadz yang tidak jujur? Wah, nolehnya kok ke sini, Pak. Nah, semua ada potensi untuk jujur dan tidak jujur lah. Mana nih? Kalau kita mengamalkan Iqra' bismi rabbika, jadi apapun tadi, ilmu-ilmu duniawi pun akan menjadi sarana, menjadi orang yang jujur dan bermanfaat. Jadi perawat keren, jadi dokter, jadi pedagang. Ya. Contoh, jadi pedagang yang keren itu. Kita coba praktekkan, insya Allah nggak akan rugi. Saya mematahkan teori orang kalau bilang, wah mas golek sing halal we. Golek sing haram we. Angel.
Sudah pernah dengar itu, Bu? Di mana, Bu? Sering di mana-mana. Golek sing haram wae, wangel tangeh lamun golek sing halal. Karena dia memakai ukuran dia dibandingkan dengan Al-Quran. Padahal saya buktikan satu contoh saja. Bapak Ibu kalau ke SPBU saya yang di Sidoarjo itu, setiap jam 6 pagi atau jam 6 lebih 10 atau lebih 50 atau lebih 30 gitu. Jadi kan akan lihat orang yang berseragam hitam bawa ember stainless steel yang kayak ember cat tapi dari besi itu. Itu tiap hari, setiap pagi saya minta semua produk setiap hari tanpa terkecuali harus ditakar, ditera ulang. Setiap pagi. Untuk mengecek dua. Yang pertama takarannya pas atau tidak. Yang kedua barangnya asli atau tidak. Maka yang saya bagikan tadi Pak, insya Allah ini enggak kecampur air. Enggak oplosan pertalite dan lain sebagainya. Bahkan pernah ada yang beli pakai botol mineral yang 1,5 liter itu, diisi 1,5 liter ternyata nggak muat. Wah berarti saya keluarnya kelebihan. Gitu. Nggak apa-apa, mending kelebihan daripada kurang. Diangeti nek bahasanya timbang. Ternyata itu. Nah ketika Bapak Ibu ngisi kelihatan atau tidak itu? Maksudnya kelihatan nggak keluarnya seliter beneran itu? Nek dibohongin itu tahu atau enggak? Tapi ngerasa enggak? Ya, kalau ngerasa dibohongi itu enak atau enggak, Pak? Nah, itulah wailulil mutaffifin itu berlaku untuk dua. Idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu untuk pembeli dan penjual. Nek tuku njaluk diangeti, nek jual njaluke dikurang-kurangi. Al-mutaffifin itu berlaku bagi dua, bisa curang pembeli dan penjual. Maka mali menjadi pembeli yang baik dan menjadi penjual yang baik. Ini ternyata dengan mempraktekkan itu apakah saya rugi? Tidak. Saya bisa membuka data karena bukan untuk kekayaan pribadi ya. Saya berani saja share-share pengalaman itu. Dulu ketika belum jadi wakaf, 1 bulan itu maksimal profitnya hanya 100 juta. 1 titik SPBU. Dengan pola yang walau alam karena bukan kami yang ngelola. Bahasanya kan ada tangki bocor gitu kan. Ada ini itu enggak banyak dan enggak berkah. Tapi sekarang saya bisa mentarget 300 sampai 350 juta 1 SPBU. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di sekitaran Cikampek, kalau di Bapak Ibu ke Sate Marangi itu, di situ ada dekatnya ada pom bensin besar-besar itu konsorsium wakaf kita juga. Dengan mempraktekkan itu justru keuntungannya naik. Artinya kita mematahkan kalimat golek sing haram wae angel. Saya balik justru mencari yang halal itu lebih mudah. Dalam hal apapun, Pak. Termasuk mas-mas ini dalam hal istri juga paling aman nyari yang halal itu. Enggak ngumpet-ngumpet, enggak ini itu dan sebagainya. Maka ini yang kedua menjadi penting. Al-ayat al-kauniyah wa fi kulli anhailam. Yang ketiga, al-ayat fi tadawulil ayyam waz-zaman minal hawadits. Ayat-ayat yang silih bergantinya peristiwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Sebenarnya dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah nanti ya gitu-gitu saja. Zaman Nabi Adam ada pembunuhan? Ada, pertama itu. Sekarang ada atau tidak? Ada. Zaman sekarang ada LGBTQ, apa itu? Kalau Bapak Ibu ke Thailand itu ada 16 jenis kelamin, Pak. Pripun niku ngitungnya, Pak. Lain deteksi itu gimana gitu. Kita kan taunya laki-laki, perempuan, atau kalau dalam fikih ada khunsa. Khunsa itu memang lahirnya punya 2 jenis kelamin, qadarullahnya dari sana. Nanti dites mana yang dominan, laki-laki atau perempuan, dioperasi bisa jadi normal. Hanya 3 ini dalam fikih. Tapi di Thailand ada 16 jenis kelamin. Saya mending, waktu saya ke Filipina juga banyak tuh yang kayak gitu.
Saya lebih curiga laki-laki boncengan laki-laki Bu di sana daripada laki-laki bonceng perempuan, Pak. Dan itu faktanya yang terjadi. Di zaman Nabi Lut ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Peristiwa hoax, berita palsu, zaman dulu atau tidak? Zaman dulu atau tidak? Viral atau tidak zaman dulu? Viral. Korbannya bukan orang jauh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi korban hoax, diberitakan berzina, berselingkuh dengan ini. Viral di seantero Madinah. Sekarang ada nggak hoax seperti itu? Bayangkan kalau di zaman Sayyidah Aisyah sudah ada Instagram, Facebook, WA, Twitter, TikTok, FYP itu Sayyidah Aisyah itu. Diberitakan sedikit. Ada nggak berita palsu zaman sekarang? Sama saja. Fir'aun sedemikian berkuasanya, kaya raya, berkuasa, kaya raya, nggak pernah sakit. Bahkan dalam beberapa cerita Israeliat itu Fir'aun itu bersin aja nggak pernah, Pak. Wahing itu nggak pernah. Pemeneh gigian gitu terus. Kurimen gitu, saking sehatnya gitu. Zaman sekarang ada nggak orang yang seperti Firaun, sogeh, berkuasa, kemana-mana tinggal cetik bisa ngacaukan satu negara gitu? Ada. Begitulah kita membaca pergantian peristiwa dari zaman ke zaman dengan Bismi Rabbika sehingga menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Itu kita baca ketika jaya itu seperti apa sih? Seperti gini. Tapi ketika terpuruk mau hancur, tanda-tandanya sudah kelihatan itu. Zaman dulu, sekarang, sampai nanti sama tanda-tandanya. Bacalah itu. Maka 2/3 ayat Quran itu bercerita tentang peristiwa. Ada surah Al-Baqarah, itu sampai cerita nyembelih lembu aja sekian panjangnya. Ini tafsirnya saya bahas di sini, sampai Ahad pagi depan baru selesai mungkin kita. Seminggu full di sini. Gitu. Maka ini menjadi penting bagi kita supaya mengamalkan ini. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Sudah Iqra bismi rabbika, kita diminta supaya tadi hasilnya kita sadar kalau kita statusnya hanyalah seorang hamba. Semakin mengamalkan Iqra bismi rabbika, hasilnya harusnya semakin sadar kita adalah khalaqal insana min 'alaq. Hanya seorang hamba yang tercipta dari segumpal darah. Maka Allah yang paling berhak untuk tadbirihi, Allah yang paling berhak untuk mengatur kita, melarang kita, memerintah kita. Tapi enggak asal perintah dan enggak asal melarang. Allah ngasih buku petunjuk dan orang yang menunjukkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab Al-Quran. Kita beli HP aja dapat buku petunjuk. Kita beli mobil dapat buku petunjuk. Masa Allah ngasih hidup nggak ngasih petunjuk? Dikasih nih petunjuknya. Nah, semakin kita mengamalkan Iqra bismi rabbika tadi, semakin kita memahami status kita yang sesungguhnya, yaitu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sadar tadi, diperintah lagi, Iqra lagi. Nggak boleh berhenti ngajinya itu. Wa rabbukal akram. Nanti kita akan memahami al-halimu an jahlil ibadi la yu'ajjilu alaihim bil uqubah. Kita semakin memahami kelembutan kasih sayang Allah welas asih sama kita sehingga Allah tidak la yu'ajjilu alaihim bil uqubah. Kalau kita salah karena bodoh, maksiat karena kelalaian kita, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau Allah itu maksiat langsung tunai dihukum, Indonesia masih ada atau enggak Pak ini? Kalau ada korupsi langsung hujan batu gitu, kayak zaman nabi-nabi dulu. Kalau ada LGBT langsung gunung dibalik bruk gitu. Indonesia masih ada enggak kira-kira ini? Mungkin dunia udah habis. Tapi Allah la yu'ajjilu bil uqubah. Allah tidak menyegerakan. Nah, di antara kurmihi anna ilmal insana alamal insana ma la yamfasharahu fa huwa karramahu bil ilm. Kenapa kita disuruh ngaji, belajar? Allah ingin memuliakan kita dengan ilmu. Wal qadru ladzi imtaza bihi abul bariyah Adam alal malaikah. Karena itu yang membuat
dari awal penciptaan Nabi Adam yang membuatnya mulia dibanding seluruh makhluk yang lain adalah ilmu. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam langsung dan turun-temurun sampai ke kita. Wal ilmi tarotan yakunu fil adhan. Ilmu itu kadang Allah letakkan adhan. Di mana ini, Pak? Bukan di peci. Di mana, Pak? Di pikiran kita, di dalam akal kita. Wa tarotan yakunu fil lisan. Allah kadang letakkan ilmu ada di dalam lisan. Wa tarotan yakunu fil kitabah wal banan. Ini yang saya dulu baca ini ngertinya tulisan. Ternyata zaman sekarang artinya lebih luas. Kadang Allah meletakkan ilmu itu fil kitabah, dalam tangan, menulis kitab dan sebagainya itu. Wal banan. Ternyata banan itu artinya apa? Jari jemari. Sekarang orang itu bisa punya ilmu yang baik ataupun ilmu yang jahat di dalam jarinya. Dulu mungkin mesin ketik aja tunjuk tik tik tik. Sekarang orang bisa dengan lincahnya ngetik di dalam. Apalagi yang ibu-ibu itu nek ngetik cepet napa lambat niku. Tek 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 gitu. Balapan ngetik no, kalau ibu-ibu pun nanti Pak. Cepet mana Pak? Nah. Wa zihniyan wa lafziyan wa rosmiyan. Artinya ilmu itu ada di pikiran, ucapan dan tulisan termasuk jari jemari kita. Nah, mudah-mudahan dengan ini masih banyak sebenarnya tafsirnya, tapi cukup 3 ayat ini dan mudah-mudahan pemahaman kita terhadap perintah Iqra bismi rabbika tadi semakin mendalam dan semakin bisa kita amalkan. Insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya masih punya hadiah untuk 3. Saya punya pertanyaan, mudah-mudahan seperti di UI kemarin. Yang angkat tangan setengah masjid itu. Siapa? Yang pertama yang berat dulu. Ada tadi perintah Allah untuk membaca Bismi Rabbika dengan nama Allah dengan penuh keimanan. Diperintah objeknya minimal ada 3. Kita kan suruh membaca, berarti harus ada yang dibaca. Yang bisa lengkap, maju ke depan, pakai mic, baca boleh, hafal lebih baik. Kalau baca saya kasih 1, kalau hafal saya kasih 2. Ya, silakan bisa angkat tangan dan maju ke depan. Oh, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan tadi, saya akan mencoba untuk yang pertama, kita wajib membaca ayat-ayat Al-Quran yang berasal dari kita wajib membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Yang kedua, ayat-ayat yang ada di seluruh alam semesta, baik yang ada di langit, baik ada yang di bumi. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada di ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa. Dari ke hari, dari tahun ke tahun, dan dari zaman ke zaman. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama ayat Quran dengan hadis Nabi tambah ibu dan bukti dari kebenaran keduanya itu. Yang kedua ayat-ayat kauniyah di alam dan di diri kita, di langit dan di bumi. Yang ketiga ayat dalam peristiwa-peristiwa pergantian zaman dari hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun. Dan bapak-bapak, ibu tadi enggak baca itu Pak. Hafal, alhamdulillah. Oke, kita kasih 1 apa 2 Pak? 2 Ibu, 50 tambah 50 Bu. Terima kasih. 1 lagi untuk bapak-bapak. Kayaknya kok pusing-pusing Pak. Saya mikir apa Pak. Pertanyaan untuk bapak-bapak 1 aja lah. Mohon bisa dibacakan ke depan sini pakai mic surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Angkat tangan dulu. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik silahkan. Moderator juga boleh kalau mau bapak-bapak. Ada angkat tangan enggak? 1. Oh nggih, monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra warabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Satu ya Pak, nanti diambil. Pertama, tak kira 100.000, ternyata 50.000 Pak. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini karena sudah jam 7. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Sekaligus saya mohon pamit mau pulang ke rumah dan seminggu belum pulang. Ya, mohon maaf atas kekhilafan dari kami dan seluruh kebenaran al-haqqu mir rabbika nasrun minallah fatun qarib mubasyiril mukminin dari akan sugeng tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif.